الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا معاشر الحاضرين أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin, jamaah-jamaah yang dirahmati Allah. Dari mimbar mulia ini khatib mewasiatkan kepada pribadi khatib dan kepada para jamaah kaum muslimin sekalian, marilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, dengan takwa yang sebenarnya, dan marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ilmu, dan kualitas pemahaman diri kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangannya. Dengan demikian, ma'asyiral hadirin, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang senantiasa mawas diri dan tidak mudah terperdaya oleh godaan-godaan syaitan dan terpedaya dengan gemerlapnya dunia. Ma'asyiral hadirin, setiap dari kita pasti berpotensi untuk tertipu di dunia ini. Dan dengan menguatkan ilmu iman, senantiasa mawas diri inilah kita akan terhindar dan tidak termasuk golongan orang-orang yang tertipu dan terpedaya. Tertipu dan terpedaya, atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-ghurur, banyak menghinggapi manusia di muka bumi. Dan tertipu dan terpedaya ini adalah merupakan ummus syaqawat, yakni induk dari kebinasaan dan kecelakaan manusia. Bahkan al-ghurur juga merupakan manba'ul muhlikat, yaitu sumber kecelakaan. Demikian yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ma'asyiral hadirin, orang yang memiliki keimanan yang tangguh, keimanan yang kokoh dan kuat, amal ibadahnya akan dinilai lebih utama dan lebih afdal daripada orang yang masih tertipu dengan kehidupan dunia. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal, dan yang lainnya dengan kualitas yang sahih, beliau mengatakan, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man atba'a hawahu wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Orang yang cerdas, orang beriman yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, kemudian ia senantiasa berorientasi untuk kehidupan pasca kematian. Sedangkan orang beriman yang lemah, ia akan memperturutkan keinginan-keinginan nafsunya, dan ia akan senantiasa berangan-angan. Ma'asyiral hadirin, orang mukmin yang lemah akan senantiasa berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah ia masih terbelenggu dengan hawa nafsunya,
akan tetapi ia berangan-angan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan untuk segala dosa dan kesalahannya. Ini adalah gambaran orang yang tertipu di muka bumi, yakni masih terbelenggu dengan keinginan-keinginan nafsu, masih memperturutkan nafsu, akan tetapi ia berharap dan ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepadanya. Ma'asyiral hadirin, Abu Darda, salah seorang sahabat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abi Dunya mengatakan bahwa wala mithqalu dzarratin min sahibi taqwa wa yaqin afdal min mil'il ardi minal mughtarrin. Ibadah meskipun hanya sebesar dzarrah, sebesar atom saja, tetapi ketika itu dipersembahkan oleh orang yang bertakwa, oleh orang yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah lebih baik daripada ibadah seisi bumi tapi dipersembahkan oleh al-mughtarrin, yakni orang-orang yang tertipu dan terpedaya. Karena itu ma'asyiral hadirin, dengan senantiasa mawas diri terhadap kondisi dan keadaan hati kita, keimanan kita, kita mudah-mudahan akan terhindar dari potensi orang-orang yang mendapatkan tipuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ayat yang menggambarkan bahwa potensi-potensi yang menipu manusia ada beberapa hal. Yang pertama adalah dunia. Dalam beberapa ayat Allah sering mengatakan bahwa wa ma mata'ul hayatid dunya illa wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kenikmatan-kenikmatan dunia hanyalah kenikmatan-kenikmatan tipuan saja. Kenikmatan dunia hanyalah semu belaka. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwa wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Kehidupan dunia banyak menipu manusia. Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan orang yang tertipu di muka bumi ini dalam salah satu firman-Nya, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu apabila Allah Subhanahu wa taala mengujinya, kemudian memberikan kemuliaan kepadanya, memberikan kenikmatan kepadanya, memberikan rizki kepadanya, justru manusia akan mengatakan Rabbi akraman, Allah telah memuliakanku. Padahal ma'asyiral hadirin, tidak semua apa yang dinikmati, yang kita laksanakan dan kita nikmati di muka bumi ini, di dunia ini adalah merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yahmi 'abdahul mu'min minad dunya kama tahmuna maridakum minat ta'ami wasyarab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hambanya yang beriman dari dunia. Artinya seorang mukmin yang sejati tidak semuanya akan senantiasa diberikan indahnya dan gemerlapnya dunia ini. Justru orang yang beriman, yang sejati, kadang dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terpedaya dengan indahnya dunia ini. Kama tahmuna maridakum minat ta'ami wasyarab, sebagaimana kalian melindungi dan menjaga orang yang sakit dari kalian sehingga ia tidak dapat menikmati makanan dan minuman
Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, yang dapat berpotensi menjadi penipu, menjadi alat seseorang tertipu di muka bumi ini adalah kondisi dan keadaan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya mengatakan, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru bil bilad. Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh muka bumi ini. Ma'asyiral hadirin, di zaman akhir kita seringkali menjadikan apa yang kita lihat pada orang-orang kafir sebagai pedoman dalam kehidupan. Seolah-olah orang kafir menjadi trendsetter yang harus diikuti oleh siapapun. Ma'asyiral hadirin, disinilah kita perlu mewaspadai. Karena apa yang dilakukan, apa yang dirasakan dan apa yang dinikmati oleh orang-orang kafir kadang bisa menjadi sebuah alat terpedayanya seseorang. Bahkan kadang di antara kita bertanya-tanya, kenapa kita yang umat Islam senantiasa dalam kemunduran, kemiskinan, sedangkan orang-orang kafir, non-muslim senantiasa kehidupannya lebih kaya dan lebih maju. Hati-hatilah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, karena ini dapat menjadi alat dan ini menjadi sebuah sebab terpedayanya seseorang. Kemudian yang ketiga, yang dapat berpotensi memperdaya adalah agama. Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya mengatakan, إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya mengatakan, mereka, yakni orang-orang yang beriman, telah ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Agama sering dijadikan alat untuk menipu. Termasuk orang juga banyak tertipu dengan agamanya. Ini dapat kita lihat bagaimana orang sering tertipu dengan agama ketika orang lebih mempertebal keimanan dengan memperbanyak ibadah sunnah, akan tetapi lalai terhadap ibadah wajibnya. Atau orang-orang yang ingin menampilkan penampilan-penampilan sebagai seorang tokoh agama, tokoh ulama, akan tetapi lupa dan lalai bahwa sesungguhnya ketakwaan, kealiman ditunjukkan dengan rasa takut kepada Allah, ditunjukkan dengan bagaimana ia menata hati dan batinnya. Dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa seburuk-buruk orang adalah antakuna libasuhum libasal ulama wa a'maluhum a'malal jabbarin, yakni orang-orang yang berpakaian seperti para ulama akan tetapi perilakunya adalah perilaku orang-orang yang jahat. Ma'asyiral hadirin, kemudian yang dapat menipu tentunya juga adalah berasal daripada godaan-godaan syaitan. Syaitan sebagai makhluk penggoda disebutkan dalam Al-Quran dengan bahasa al-gharur, yakni makhluk ataupun yang sering melakukan tipu daya. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wala mauludun huwa jazin 'an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun.
Sungguh janji Allah pasti benar. Maka jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Penipu yakni setan, di mana setan seringkali menipu manusia dengan berbagai janji-janji. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan bagaimana tatkala nanti di akhirat orang-orang yang beriman yang banyak disesatkan dan ditipu oleh setan kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setan hanya menjawab, innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Setan justru mengajarkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, sedangkan aku hanya menjanjikan janji-janji yang palsu. Akan tetapi kalian justru mengikutiku, menurutiku. Lalu aku kemudian menyalahi janjiku tersebut. Maka jangan pernah menyalahkan aku, salahkanlah dirimu sendiri. Ma'asyiral hadirin, demikianlah beberapa gambaran bahwa dalam kehidupan dunia ini kita sering terpedaya, tertipu baik dengan baju agama, tertipu dengan godaan setan, tertipu dengan gemerlapnya dunia, sehingga Al-Imam Al-Ghazali kemudian mengarang sebuah kitab yakni yang berjudul tentang Dzambul Maghrurin, yakni celaan dan cacian kepada orang-orang yang tertipu, baik dari kalangan para alim ulama atau tertipu dari kalangan para ahli ibadah, orang-orang yang tertipu dari kalangan para pemilik harta dan jabatan. Mudah-mudahan dengan senantiasa mawas diri, menjaga keimanan kita, menjaga hati kita, kita tidak termasuk orang-orang yang tertipu, sehingga kita dapat menyesal kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله معيد الجمع والأعياد ومبيد الجموع والأجناد وجامع الناس ليوم لا ريب فيه إنه لا يخلف الميعاد. أحمده على نعم لا يحصى لها تعداد وأشكره وكلما شكر زاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا أنداد شهادة صادقة تصدر من صميم الفؤاد أرجو بها النجاة يوم التناد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير العباد الشافع المشفع يوم المعاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وصفيك محمد وعلى آله وصحبه البرة الأمجاد الذائدين عن شرعته بالمرهفات الحداد. أما بعد، اتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من إنسه وجنه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي الهاشم الأوفى وارض عن أصحابه السادة الحنفاء وخص منهم الخلفاء الأربعة وستة الباقين المبشرين بالجنة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا دافع البليات اللهم نور لأهل القبور قبورهم واغفر للأحياء ويسر أمورهم اللهم آمنا في ديارنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة